Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi 5.6 tentang koordinat relatif suatu vektor terhadap basis ruang vektornya. Nah, definisi, sifat-sifat dan seterusnya ini nanti akan saya jelaskan pada video ini, jadi pastikan adik-adik menyimak video ini hingga selesai. Ya, telah diketahui bahwa untuk sebarang basis B gitu ya, untuk ruang vektor Rn itu sebarang vektor V akan selalu dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear dari elemen-elemen basisnya. Jadi dalam hal ini kalau basisnya B ini beranggotakan vektor U1, U2 sampai UN, maka di sini kita akan bisa menemukan bilangan-bilangan real alfa 1, alfa 2, alfa n, sehingga V ini sama dengan alfa 1 U1 plus alfa 2 U2 dan seterusnya plus alfa n UN. Elemen-elemen alfa 1, alfa 2, alfa n ini kemudian kita tata dalam bentuk vektor. Vektornya ini akan disebut sebagai vektor koordinat V relatif terhadap basis B dan akan dinotasikan dengan ini. V kurung siku kemudian diberi indeks B. Nah, dengan kata lain, kalau kita punya suatu vektor sebarang dengan bentuk seperti ini, ya, vektor ini akan merupakan vektor koordinat V relatif terhadap basis B, U1, U2 sampai UN, ini anggota-anggotanya. Itu kalau ini V ini dapat dinyatakan sebagai alfa 1 U1 plus alfa 2 U2 plus dan seterusnya alfa n UN. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya ruang vektor R3 dan kita punya di sini basis standar untuk R3 yang beranggotakan E1, E2, E3. Jadi ini adalah vektor satuan standar 100, E2-nya 010, E3-nya 001. Nah, koordinat relatif vektor V, V1, V2, V3 sebarang yang ada di R3 terhadap basis B ini adalah V1, V2, V3 ini. Ya, ini kalau kita lihat koordinat vektor V terhadap basis standar B di sini akan sama dengan vektor V sendiri. Nah, mengapa demikian? Ya, karena vektor V ini, V1, V2, V3 ini dapat kita nyatakan sebagai ini, ya, kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Jadi V1, V2, V3 ini kita bisa nyatakan sebagai V1 kali vektor 1, 0, 0 ditambah V2 kali vektor 0, 1, 0 ditambah V3 kali 0, 0, 1. Atau dengan kata lain, ini akan sama dengan V1 kali E1 ditambah V2 kali E2 ditambah V3 kali E3 dengan E1, E2, E3 nya tadi adalah anggota dari basis standar B ini. Nah, kemudian contoh kedua di sini, kalau kita punya basis B yang beranggotakan U1, U2, U3 dengan U1-nya ini vektor 110, U2-nya 011 dan U3-nya 001, ya, untuk ruang vektor R3, maka vektor V sebarang yang berbentuk V1, V2, V3 dari ruang vektor R3 itu koordinat relatif terhadap basis B-nya itu adalah seperti ini. Ya, elemen pertamanya di sini adalah V1, kemudian yang pada baris keduanya adalah V2 minus V1, kemudian pada baris ketiganya V1 plus V3 minus V2. Nah, mengapa demikian? Ya, karena vektor V ini, ya, V1, V2, V3 ini dapat dinyatakan sebagai ini. V1 kali 110 ditambah V2 minus V1 kali 011 ditambah V1 V2 plus V2 minus V3 kali 001. Ya, yang ini tidak lain adalah V1 kali U1, ini U1-nya, kemudian ditambah V2 minus V1 kali U2 ditambah V1 plus V2 minus V2 kali U3 di sini. Nah, nilai ini V1 alfa sama dengan V1, beta sama dengan V2 minus V1,
nih ya, dan gamma V1 plus V3 minus V2, nanti silahkan adik-adik cek. Ini ya, saya mengingatkan lagi, ini bisa diperoleh dengan cara mencari solusi SPL dari ini. Ya, ini kita perhatikan kolom-kolomnya yang di sini ini dibentuk dari vektor-vektor U1, U2 dan U3. Kemudian di sini variabelnya alfa, beta, gamma. Kemudian koefisien ruas kanannya adalah V1, V2, V3. Ya. Nah, secara umum apabila kita punya basis B ya yang beranggotakan n vektor ini U1, U2, Un, dan ini basis untuk ruang vektor Rn. Kemudian kita punya sebarang vektor V yang berasal dari Rn, maka skalar-skalar alfa 1, alfa 2, alfa n yang memenuhi ini dapat ditentukan dengan cara menyelesaikan SPL ini. Ya. Jadi ini adalah matriks yang kolom-kolomnya dibentuk oleh vektor-vektor yang berasal dari B. Kemudian ini adalah vektor variabelnya. Kemudian yang di sini adalah vektor koefisien ruas kanan. Ya, jadi SPL-nya diselesaikan dalam variabel alfa 1, alfa 2, alfa n. Nah, sekarang adik-adik, kalau kita punya kembali basis standar B untuk Rn gitu ya, dengan I-nya sekali lagi adalah vektor satuan dengan komponen ke I-nya sama dengan 1 dan 0 untuk selainnya. Ya, sebarang vektor V ini dapat dinyatakan sebagai ini ya. V itu kan sama dengan vektor V1 0 0 0 0 ditambah 0 V2 0 0 dan seterusnya ini, dan ini tidak lain bisa kita nyatakan sebagai V1 kali vektor E1 ini, kemudian ditambah V2 kali vektor ini dan seterusnya ini ya. Nah, dengan demikian terhadap basis standar B ya, koordinat vektor V ini di Rn ini adalah tidak lain ini, dan ternyata kita akan punya koordinat vektor B terhadap basis standarnya akan sama dengan vektor itu sendiri ya, sama seperti yang sudah kita lihat di contoh 1. Nah, adik-adik, mari kita lihat sifat koordinat relatif. Jadi kalau kita punya ruang vektor Rn dengan basisnya adalah B, kita akan punya dua ini. Yang pertama, koordinat vektor V plus W ya terhadap basis B ini akan sama dengan koordinat V terhadap basis B ditambah koordinat W terhadap basis B. Dan yang kedua, koordinat dari K kali V, jadi skalar perkalian skalar K dengan V terhadap basis B akan sama dengan K dikali vektor koordinat dari V terhadap B. Nah, ini buktinya cukup mudah. Jadi misalkan V ini adalah sama dengan alfa 1 U1 plus alfa 2 U2 dan seterusnya sampai alfa n UN. Kemudian W-nya ini sama dengan beta 1 U1 plus dan seterusnya beta n UN, maka kita akan dapatkan V plus W ini sama dengan alfa 1 plus beta 1 U1 plus alfa 2 plus beta 2 U2 dan seterusnya sampai ini alfa n plus beta n UN, dan KV ini sama dengan K alfa 1 U1 dan seterusnya sampai K alfa n UN. Ya, dengan demikian kita jadi punya ini. Koordinat V plus W terhadap basis B ini akan menjadi ini. Kemudian akan mendapatkan yang kanan ini. Demikian juga untuk yang ini ya. Koordinat K kali V terhadap basis B tidak lain adalah ini, K alfa 1, K alfa 2 dan seterusnya K alfa n, tetapi ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini sehingga kita bisa menuliskan yang paling kanan ini ya. Dengan demikian dua sifat ini terbukti. Nah, berikutnya adik-adik, misalkan kita punya ruang vektor Rn dengan basis B. Ini, pemetaan F yang membawa vektor V di Rn ke koordinat vektor V terhadap basis B untuk setiap V yang berada di Rn ini merupakan transformasi linear dan bijektif ya. Jadi kalau kita punya dua vektor di Rn, kemudian kita punya skalar-skalar alfa beta
Ya, menurut teorema 562 di depan tadi berlaku F alfa W plus beta W ini akan sama dengan ini koordinat vektor dari alfa V plus beta W terhadap B, dan ini akan sama dengan ini ya, dipecah jadi yang ini jumlahan, ini akan menjadi jumlahan koordinat vektor. Jumlahan vektor akan menjadi di sini jumlahan koordinat vektornya terhadap basis B. Kemudian koordinat vektor alfa V ini akan menjadi alfa kali koordinat vektor V, dan demikian juga untuk yang kedua ini. Ya, sehingga kita punya ini sama dengan alfa FV ditambah beta FV. Selanjutnya, jika FV ini sama dengan FV, ya, maka artinya kan berarti koordinat vektor V ini sama dengan koordinat vektor W terhadap basis B masing-masing, dan ini berakibat vektor V ini sama dengan vektor W. Dengan demikian F-nya ini bersifat injektif. Nah, kemudian lebih lanjut ya, misalkan B ini adalah basis yang beranggotakan U1 sampai UN, maka untuk sebarang W, vektor W yang berada di Rn dengan bentuk seperti ini, itu kita selalu bisa mendapatkan vektor V beta 1 U1 plus dan seterusnya di Rn ya, sehingga V ini dipetakan oleh F ke ini koordinat vektor V, dan itu tidak lain adalah W ini. Ya, dengan demikian F-nya ini bersifat surjektif, jadi teoremanya terbukti. Nah, ini berikutnya adik-adik silahkan seperti biasanya latihan soalnya diselesaikan untuk latihan. Ya, demikian adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.